Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulla Warman Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian dokumen rekognisi pembelajaran lampau atau dokumen RPL. Sebelum Bapak Ibu mengisi dokumen RPL, ada baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkan dokumen pendukung. Yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai yang dimulai dari pendidikan S1 atau D4, kemudian S2 atau S3. Lalu bukti-bukti kegiatan dan pekerjaan Bapak Ibu baik berupa SK, surat keterangan, surat pernyataan, kontrak pekerjaan, sertifikat atau piagam atau surat-surat lain yang menyebutkan atau bisa membuktikan bahwa Bapak dan Ibu benar terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah bakuan kompetensi yang dapat Bapak Ibu unduh di laman ppi.ft.unmul.ac.id. Ini adalah sebagian bakuan kompetensi jika Bapak Ibu mengunduh di laman yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di dalam bakuan kompetensi ini ada 3 kolom. Kolom pertama unit kompetensi, kolom kedua elemen kompetensi, dan kolom ketiga uraian kegiatan. Untuk yang pertama, kolom unit kompetensi itu terdiri dari kompetensi wajib dan kompetensi pilihan. Kompetensi wajib sendiri itu ada W1, W2, W3, dan W4, sedangkan kompetensi pilihan itu ada P5 sampai P11. Jadi wajib itu disingkat dengan W, pilihan disingkat dengan P. Lalu masing-masing unit kompetensi ini akan memiliki elemen kompetensi seperti yang ada di kolom 2. Dan setiap elemen kompetensi di kolom 2 itu memiliki uraian kegiatan seperti di kolom 3. Isi dari dokumen RPL itu ada 6 bagian. Yang pertama tentang data diri, yang kedua tentang kualifikasi kode etik insinyur Indonesia dan etika profesional, yang ketiga kualifikasi profesional, yang keempat publikasi, komunikasi, dan temuan atau inovasi di bidang keinsinyuran, yang kelima bahasa, dan yang keenam adalah lampiran. Yang pertama data pribadi. Di pojok kiri disebutkan data pribadi umum ya, jadi tentang secara umum. Lalu di pojok kanan ada tulisan periode. Periode yang dimaksud di sini adalah periode kelulusan Bapak Ibu dari pendidikan strata 1 atau diploma 4. Lulus wisuda atau ijazah Bapak Ibu menyebutkan bahwa Bapak Ibu lulus di tahun berapa, maka itu adalah periode awal kegiatan Bapak Ibu bisa diklaim sampai dengan sekarang. Jadi bisa sampai dengan tahun 2020. Di sini saya mencantumkan tahun 2020. Lalu Bapak Ibu mengisi data seperti nama lengkap dengan gelar, kemudian tempat dan tanggal lahir, nomor KTA bagi yang sudah memiliki KTA Persatuan Insinyur Indonesia, cukup Bapak Ibu cantumkan 6 digit terakhir saja. Lalu badan kejuruannya, badan kejuruan bisa disesuaikan dengan pendidikan S1 ataupun bidang kerja yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Alamat, baik alamat rumah maupun alamat kantor, dan Bapak Ibu jelaskan di sini adalah nama lembaga atau instansi Bapak Ibu apa, kemudian jabatan Bapak Ibu di instansi tersebut sebagai apa. Lalu ada komunikasi, baik telepon, faksimili rumah jika punya, kemudian telepon faksimili kantor, lalu juga ada komunikasi lain berupa telepon seluler Bapak Ibu dan email. Di tabel ini tentang pendidikan formal Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada garis panah merah yang menunjuk ke pojok kanan atas yang bertuliskan W2. Artinya, tabel ini memiliki kompetensi wajib 2. Apa isinya? Yaitu adalah data pendidikan Bapak Ibu mulai dari S1 atau D4, S2 sampai S3 jika ada. Di sini Bapak Ibu mencantumkan nama
perguruan tingginya apa, fakultasnya, jurusan, atau departemen, atau program studi, kota, negara, tahun lulusnya, gelarnya apa, lalu judul dari tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasinya, uraian singkat tentang materinya, dan nilai akademik serta yudisium. Nilai yudisium di sini seperti baik, sangat baik, atau kumlot, semua kumlot gitu ya Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu cantumkan di dalam tabel ini. Di tabel 13 itu berisikan tentang organisasi profesi dan organisasi lainnya yang dimasuki. Seperti tadi, di pojok kanan atas itu ada tertulis kompetensi W1. Maka Bapak Ibu dapat melihat bakuan kompetensi di kompetensi W1 itu elemen kompetensinya apa saja dan uraian kegiatannya apa saja. Tentu saja di sini Bapak Ibu menuliskan nama organisasi yang Bapak ikuti. Seperti Persatuan Institut Indonesia ini wajib ya Bapak Ibu, wajib Bapak Ibu tuliskan sebagai nama organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Persatuan Indonesia bagi Bapak Ibu PNS itu mungkin dapat menuliskan misalnya Kopri, itu juga bisa dicantumkan Bapak Ibu karena itu adalah organisasi profesi. Atau misalnya bagi para dosen mungkin ada forum dosen, itu juga bisa dicantumkan. Lalu selain organisasi resmi seperti itu, Bapak Ibu juga bisa mencantumkan unit kerja Bapak Ibu sebagai organisasi. Di sini misal contohnya adalah Laboratorium Teknologi Lingkungan. Kebetulan di sini saya ambil contoh sebagai jabatannya sebagai ketua atau kepala laboratorium dengan mencantumkan periodenya. Kemudian tentang periode ini bisa berurutan dari tahun Bapak lulus S1 sampai sekarang atau terhitung mundur dari Bapak Ibu bekerja sekarang sampai nanti mundur ke belakang ya Bapak Ibu sampai waktu lulus S1 itu apa sih organisasinya gitu. Boleh seperti itu. Jadi tidak harus dari lulus S1 sampai sekarang, tapi bisa dibolak-balik gitu. Jadi tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu menyusun datanya. Di kolom keempat, itu ada aktivitas jabatan dalam organisasi. Nah, ini Ibu Bapak cantumkan. Jabatan sebagai apa, aktivitasnya apa saja. Sebagai bendahara, misalnya aktivitasnya apa. Atau misalnya Bapak Ibu hanya anggota, apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan kemudian di kolom kelima itu ada kompetensi. Nah, ini tadi yang saya bilang kompetensinya Bapak Ibu bisa lihat dari bakuan kompetensi yang sudah Bapak Ibu unduh. Nah, kalau di pojok kanan atas menyebutkan W1, maka Bapak Ibu hanya melihat uraian kegiatan yang ada di kompetensi W1. Ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan uraian kegiatan tersebut sesuai dengan aktivitas yang mana. Ya, atau aktivitas Bapak Ibu sesuai dengan uraian kegiatan yang mana. Jadi Bapak Ibu cantumkan kompetensinya berdasarkan itu. Ada pertanyaan yang sering diajukan itu adalah, apakah saya bisa mencantumkan organisasi, misalnya saya sebagai ketua RT, atau saya sebagai pengurus masjid. Sebenarnya organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang terkait keinsinyuran Bapak Ibu. Tapi silahkan kalau Bapak dan Ibu mau mencantumkan itu tidak masalah karena memang itu wewenang para penilai. Mereka mau menilai atau tidak. Terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mencantumkan misalnya Bapak Ibu sebagai ketua panitia, misalnya panitia pembangunan masjid. Jabatan posisi Bapak Ibu misalnya sebagai ketua panitia. Tugasnya mungkin bisa disebutkan mengkoordinir, kemudian mengevaluasi rancangan, ya bisa seperti itu ya Bapak Ibu, saya juga nggak tahu, tapi bisa Bapak Ibu cantumkan. Intinya Bapak Ibu cantumkan saja semua organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti, baik di tingkat kantor, daerah, sampai nasional atau internasional, silahkan dicantumkan. Kegiatan kepanitiaan pun itu termasuk dalam organisasi. Bisa Bapak Ibu masukkan dalam tabel 13 ini.
Masuk ke tabel 1.4, yaitu tanda penghargaan yang diterima. Kembali lihat di pojok kanan atas, ini masuk di W1. Ya, jadi unit kompetensinya adalah wajib 1. Tanda penghargaan apa saja yang bisa dicantumkan di sini? Semua yang Bapak Ibu peroleh mulai dari lulus S1 sampai sekarang. Di sini saya contohkan misalnya adalah sate lencana pengabdian 10 tahun bagi PNS ya Bapak Ibu yang PNS mungkin ada penghargaan 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun itu bisa dicantumkan di sini. Lalu bagi pemegang SKA, di sini juga saya contohkan di sini ahli sanitasi dan limbah madya. Ini boleh, biasanya kan ada yang memiliki SKA K3, teman-teman dari sipil nih biasanya itu ada yang konstruksi dan sebagainya ya, itu bisa dicantumkan. Dan dicantumkan levelnya Bapak Ibu misalnya madya, utama, atau muda gitu, itu disebutkan levelnya. Karena ada penilaian-penilaian sendiri. Tanda penghargaan misalnya sebagai mahasiswa terbaik juga boleh Bapak Ibu cantumkan. Atau misalnya Bapak Ibu meraih penghargaan bersama teman-teman kantor misalnya, meraih penghargaan misalnya sebagai juara apa ya Bapak Ibu, juara kegiatan apa, lomba apa gitu juga Bapak Ibu bisa cantumkan di situ. Dan Bapak Ibu sebutkan nantinya di uraian singkat ini, itu skala apa. Jadi cukup dituliskan lokasinya, misalnya di Samarinda, atau di tingkat atau di Jakarta atau di mana Bapak Ibu berada dan di negara mana. Kompetensinya sesuai karena dia adalah wajib 1, maka yang Bapak Ibu lihat adalah kompetensi di unit kompetensi 1. Ya. Nah, untuk 4 kolom terakhir itu tidak perlu Bapak Ibu lihat isi karena yang mengisinya nanti akan adalah para tim penilai. Sama untuk tahun di sini juga saya kembalikan kepada Bapak Ibu mana yang enaknya, apakah mau dihitung mundur atau dihitung maju. Nah, ini tabel 15. Jadi untuk tabel 15 ini berisikan tentang pendidikan pelatihan teknik atau pertanian dan profesi keinsinyuran yang diikuti. Jadi semua jenis pendidikan atau pelatihan yang terkait keinsinyuran atau terkait dengan bidang kerja Bapak Ibu, yang keinsinyurannya itu Bapak Ibu cantumkan di sini. Ya, di sini juga ingat, lihat lagi pojok kanan atasnya. Dia unit kompetensinya adalah W2. Berarti bukan W1 lagi. Dan bukan jadi Bapak Ibu nanti lihat di bakun kompetensinya W2 itu uraian kegiatannya apa saja. Nah, pendidikan di sini saya tuliskan misalnya program pembinaan profesi insinyur PII. Ini jadi dulu Bapak Ibu sebelum adanya program profesi insinyur PII Pusat itu mengadakan pelatihan percepatan keinsinyuran. Jadi mereka mengadakan program pembinaan profesi insinyur ini dan dapat sertifikat insinyur yang sekarang sudah tidak diakui lagi. Nah, di sini kegiatannya mulai kapan nih? Bulan kapan, tanggal berapa, gitu ya. Dan jumlah jamnya berapa, itu dicantumkan Bapak Ibu. Ini bisa dipecah ya, jadi misalnya kegiatannya berlangsung 2 hari, 1 hari itu tentu saja kegiatan bisa 8 jam. Bapak Ibu boleh memecah per hari, hari pertama dan hari kedua, atau Bapak Ibu bisa memecahnya per jam, misalnya atau per materi, misalnya materi 1 itu 3 jam, materi 2 2 jam. Nah, ini Bapak Ibu bisa pecah. Materi 1 3 jam,